Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bersama-sama di sini kita berkumpul untuk melanjutkan perkuliahan pengelolaan persampahan untuk kelas FPL, di mana pada kesempatan kali ini, jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan persampahan. Kita sedikit review ya mengenai apa yang kita bahas pada pertemuan keempat, sekaligus saya presensi sedikit. Afrion Darwin, sudah adakah? Belum. Azatil Isma. Hadir Pak. Afrion hadir Pak. Afrion, oke. Kemarin kita bahas terkait apa? Pengelolaan apa kemarin? Yang kita bahas kemarin mengenai apa? Yang kemarin itu kan itu aja Pak ya, materi aja Pak ya. Iya, yang kita bahas kemarin apa? Hierarki sampah Pak. Iya, salah satunya hierarki sampah. Oke, terima kasih. Azatil Isma. Ada Azatil? Isma, apa Pak? Tunggu Nggak ada bagikan ya. linknya Pak, soalnya laptopnya lagi masalah Pak. Oke, dan di Saputra. Hadir Pak. Oke, dan di Erik Indra Putra. Halo Pak. Halo Pak. Ya. Pada pertemuan kemarin kita pelajari tentang pengolahan sampah ya Pak di kota. Rangkumannya itu tentang pengolahan sampah di perkotaan, terus gimana cara minimalisasi sampah yang ada di suatu daerah atau di perkotaan, dan bagaimana aspek dari aspek operasional pengolahan sampah di perkotaan dan di Indonesia Pak. Nah, di sana juga kita membahas dengan hierarki pengolahan sampah, di mana hierarkinya itu ada reduce, reuse, recycle. Terus yang selanjutnya itu ada namanya pengolahan sampah terpadu. Kalau salah ini kamu dibahas semua sudah cukup ya. Oke Pak. Tidak perlu panjang-panjang, kita hanya review saja sedikit. Gevi Franraska. Ada Gevi? Ada Pak. Oke, saya langsung saja deh. Tentu saja Kintan Regina Putri. Hadir Pak. Dan Latifah. Ada Latifah? Ada. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat hadir Pak. Oh, ada, oke. Oke, Rahmat ada. Rahmi Kanisa. Hadir Pak. Ini Subandrio. Ada Ulfi Humaira Fikrat. Ada Pak. Ada Ulfi? Ada Pak. Oke. Vidya Vanessa. Hadir Pak. Ya, soalnya di saya enggak muncul kalau videonya. Wahyu Febriansyah. Ada Weni Ramhatul. Hadir Pak. Oke, ini ada. Oke, jadi sebagai pengantar, jadi betul ya kita akan mulai pembahasan kemarin itu dari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hierarki ya. Hierarki pengelolaan sampah itu seperti apa, kemudian kenapa si sampah ini bisa kita
jadikan sebagai suatu produk sosial yang perlu kita kelola. Dan kemarin kita sudah membahas juga apa saja prinsip-prinsip dari pengelolaan sampah terpadu sampai dengan bagaimana pengelolaan sampah di Indonesia ya, existingnya seperti apa. Nah, mulai dari pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan ke aspek-aspek teknis operasional pengelolaan sampah kota. Jadi kemarin sudah diuraikan sedikit, kita akan sedikit mengulang ya berkaitan dengan bagaimana pengelolaannya. Jadi nantinya untuk pengelolaan sampah di Indonesia, kita membaginya menjadi 2 aspek nantinya. Yang pertama adalah pengelolaan itu dimulai dari kegiatan pengurangan sampah atau waste minimization sebagai suatu prioritas utama. Yang kemudian baru kita lanjutkan dengan penanganan sampahnya atau waste handling. Pengurangan sampah sebagai awal dari pengelolaan sampah sendiri itu dimulai dari kegiatan membatasi sampah yang nantinya akan dikeluarkan, kegiatan guna ulang. Guna ulang di sini kita memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan atau daur ulang. Daur ulang di sini kita memproses terlebih dahulu sampahnya. Jadi sampah yang dihasilkan itu kita proses sebelum nanti kita daur ulang. Kemudian pengurangan sampah nanti istilahnya akan sama dengan istilah minimasi sampah, di mana didasari dengan adanya kegiatan pemilahan, pengelompokan, dan pemisahan berdasarkan jenis, jumlah, dan sifat dari si sampahnya. Kemudian apa yang akan kita bahas selama sisa dari pertemuan kita nanti adalah bagaimana teknik operasional pengelolaan persampahan, yang dimulai daripada hari ini kita akan membahas terkait dengan pewadahan, kemudian akan kita lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan, kegiatan pemindahan dan pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir. Di pembahasan terkait dengan pewadahan, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu dengan gambar-gambar ini ya. Tadi gambar ini merupakan beberapa contoh wadah yang digunakan untuk meletakkan sampah. Di sini apakah dia yang berbentuk permanen seperti yang di pojok kiri atas ini. Kemudian ada juga yang tidak permanen dengan berbahan dari besi ataupun berbahan kayu. Kemudian dalam perkembangannya juga kita sudah bisa menemukan ada beberapa jenis-jenis pewadahan yang nantinya dapat digunakan di beberapa tempat yang berbeda. Kemudian yang kita definisikan sebagai pewadahan nantinya adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah, di mana wadahnya nanti bisa bersifat individu atau wadah individual ataupun yang bersifat komunal atau wadah komunal. Di mana nantinya wadah individual itu merupakan satu wadah untuk penanganan individu atau sampah individu. Sedangkan untuk yang komunal ini yang digunakan sebagai wadah bersama. Biasanya ada beberapa sumber yang berbeda ataupun nanti wadah komunal ini berada di lokasi fasilitas umum. Kenapa nanti kita perlu melakukan kegiatan pewadahan? Yang pertama adalah untuk menghindari adanya sampah yang berserakan, kemudian memudahkan nanti proses pengumpulan dan proses pengangkutan. Yang terakhir, diharapkan juga dengan adanya pewadahan, kita bisa mengatasi dampak-dampak yang diakibatkan dari adanya tumpukan sampah tadi. Itu yang dimulai dari adanya bau, yang nanti diakibatkan karena proses pembusukan sampah, ketika sampahnya tidak diangkut atau tidak diproses dalam waktu 2 hari, 2-3 hari sudah mulai
terjadi pembusukan sampah sehingga menyebabkan bau. Kemudian juga dengan adanya pewadahan, kita bisa menghindari adanya penambahan kadar air dari si sampah. Penambahan kadar air di sini nanti akan mempengaruhi proses pengolahan sampah nantinya. Kemudian juga pewadahan di sini nantinya akan berfungsi untuk menghindari adanya pencampuran sampah yang tidak sejenis. Nanti akan berkaitan juga nanti dengan proses yang di awal tadi, ada daur guna dan daur ulang. Jadi harusnya memang minimal dari 3 itu sudah bisa, dari 2 itu sudah kita bagi. Mana yang sampah didaur guna, itu menggunakan wadah yang berbeda dengan sampah yang nantinya bisa didaur ulang. Yang didaur ulang pun nanti kan akan ada beberapa jenis lagi nanti untuk pembagiannya. Itulah tujuan-tujuannya kenapa kita perlu membuat suatu pewadahan. Kita perlu menyediakan pewadahan. Kemudian berkaitan dengan pemilahan tadi, maka ini beberapa contoh terkait dengan pemilahan jenis sampah yang dapat digunakan di dalam perencanaan pewadahan. Ini salah satu acuan yang biasa digunakan. Kita memilah keempat jenis sampah dengan ada 4 wadah yang berbeda. Secara spesifiknya ada sampah yang untuk jenis atau kategori yang organik, ada yang anorganik, mana yang dapat didaur guna atau daur ulang, dan mana sampah-sampah yang dalam kategori B3. Meskipun nanti sebenarnya ada beberapa acuan yang bisa digunakan, dan tentunya nanti tergantung kebutuhannya akan seperti apa. Ini sebagai contohnya, tadi beberapa pemilahan itu dimulai dari sampah yang B3, mudah terurai, yang dapat digunakan kembali. Yang mudah terurai tadi dalam yang dengan warna hijau contohnya ya. Kemudian sampah yang dapat didaur ulang dan sampah-sampah lainnya. Ini minimal pembagian pemilahan sampah dari sumber, di mana yang berkaitan dengan pewadahan. Berapa banyak sih pewadahan atau jenis pewadahan yang kita butuhkan di sumber. Atau cara lain, atau dari sumber yang lain juga kita bisa menggunakan acuan ini juga, di mana di sini sudah menambahkan adanya kemasan-kemasan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti obat serangga, kemasan oli. Jadi secara spesifik tidak bisa digabungkan ke sampah rumah tangga nantinya dalam penanganannya. Sehingga ini menjadi satu hal yang wajar sebenarnya untuk di fasilitas umum kita sudah menggunakan wadah pemilahan yang sudah memisahkan jenis dari si sampahnya tadi. Meskipun dalam pelaksanaannya di kita masih belum secara maksimal ya bisa dilakukan proses pemilahannya di sana. Kemudian apa saja persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan itu sendiri? Yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu volume sampahnya. Jadi volume sampah yang dihasilkan pada suatu lokasi, apakah itu sampah rumah tangga atau sampah untuk pasar, sampah untuk satu ruangan misalnya. Kemudian juga kita harus mengetahui jenis sampahnya seperti apa atau ada apa saja komposisi sampahnya. Kemudian di mana nanti kita bisa menempatkan si wadahnya juga harus menjadi pertimbangan. Kemudian jadwal pengumpulan, tentunya nanti semakin panjang waktu pengumpulan dari si sampahnya, tentu nanti kita akan membutuhkan wadah yang lebih besar volumenya. Kemudian juga harus mempertimbangkan apa sarana pengumpulan dan pengangkutan yang nantinya akan digunakan. Karena untuk meningkatkan atau mengefisiensikan nanti proses pengumpulan sampahnya yang berasal dari sumber dari wadah-wadah tadi. Kemudian pola-pola pewadahan yang nanti saya harapkan kita bisa mengidentifikasi bagaimana pola pewadahan yang ada di sekitar kalian, khususnya nanti yang berkaitan dengan tugas besarnya. Pewadahan individual
itu merupakan satu pewadahan yang biasanya itu kita bisa temukan di pemukiman-pemukiman dengan tingkat ekonomi tinggi atau di daerah-daerah komersial biasanya. Bentuknya pun biasanya akan sangat beragam tergantung dari kemampuan pemiliknya. Sedangkan untuk yang wadah-wadah komunal, biasanya di pemukiman-pemukiman yang padat, yang biasanya itu berada di jalan-jalan atau gang yang kecil. Kemudian jika wadah komunal ini kita bisa temukan di fasilitas-fasilitas umum, di jalan-jalan besar. Biasanya ini yang disediakan oleh pemerintah daerah atau instansi pengelola terkait dengan persampahan atau kebersihan. Kemudian, untuk pemilihan kriteria lokasi dan penempatan wadahnya, wadah individual itu harus diletakkan di dalam rumah atau tidak berada di luar pagar, terutama untuk wadah-wadah yang berada di dalam satu perumahan atau di rumah-rumah. Kemudian wadah individual nantinya juga bisa diletakkan di belakang dari sumber sampah tadi, apakah itu dalam bentuk hotel atau restoran biasanya. Sedangkan untuk wadah komunal, persyaratannya dia tidak mengambil lahan trotoar, kecuali memang wadah ini wadah untuk pejalan kaki, yang biasanya nantinya peletakan wadah sampah untuk di satu area pejalan kaki itu setidaknya 100 meter per wadah. Kemudian juga wadah komunal di sini tidak diletakkan di pinggir jalan protokol, kemudian dia berada sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana pada umumnya, berada di tepi jalur lalu lintas agar memudahkan proses pengumpulan. Dan wadah komunal juga bisa diletakkan di satu ujung jalan kecil atau di satu gang. Jadi peletakan wadah komunal ini biasanya untuk memudahkan proses pengangkutan di jalan-jalan perumahan yang kecil. Jenis dan bahannya sendiri nanti akan disesuaikan dengan jenis sampahnya, apakah dia sampah basah atau sampah kering. Biasanya penanganan di sini adalah yang berkaitan dengan adanya kegiatan daur guna ataupun daur ulang. Syarat-syarat secara umumnya yang berkaitan dengan jenis bahan, yang pertama adalah dia harus tidak mudah rusak dan kedap air, kecuali kantong plastik dan kertas. Kemudian dia mudah untuk diperbaiki, ekonomis, sehingga mudah diperoleh dan dibuat oleh masyarakat, dan mudah untuk dikosongkan nantinya. Dan pada pewadahan juga kita bisa menambahkan label-label dan warna yang berkaitan dengan karakteristik atau jenis sampahnya masing-masing. Ini beberapa contohnya. Yang merah itu untuk B3 hijau organik, kuning itu guna ulang, biru yang daur ulang, sisanya abu-abu untuk residu atau sampah-sampah lainnya. Kemudian ini perbedaan karakteristik dari pewadahan untuk pewadahan individual dan komunal, di mana secara umumnya bentuknya sama dan semuanya harus memiliki tutup dari wadah yang digunakan baik di individu ataupun di yang komunal. Sifat dan bahannya kurang lebih sama, volumenya yang nanti untuk yang di komunal biasanya berukuran lebih besar dibandingkan dengan yang individual. Individual yang di wilayah komersial biasanya yang lebih besar dibandingkan dengan di wilayah pemukiman yang umumnya hanya 10 sampai dengan 40 liter. Dan pengadaannya pun komunal itu sudah pasti dari instansi atau si pengelolanya, sedangkan untuk yang individual bisa dari pribadinya, misalnya dari perumahan, atau bisa juga dari instansi tertentu ataupun dari pengelola untuk pengadaan. Kemudian dalam perencanaan terkait dengan pewadahan,
biasanya kita bisa menggunakan acuan ini juga. Jadi yang berkaitan dengan apa jenis wadah, kemudian kapasitas yang dibutuhkan untuk masing-masing kepala keluarga, contohnya di sini. Dan dalam perencanaannya biasanya satu wadah nantinya bisa digunakan untuk 2 sampai dengan 3 tahun secara umumnya. Dan untuk yang kantong di sini dalam bentuk kantong plastik, ini yang harus langsung diproses. Ya, mungkin di beberapa wilayah ya kita bisa menemukan penggunaan kantong ini, kantong plastik yang memang harusnya dalam waktu 2 sampai 3 hari itu sudah diproses, sudah dibawa ke, sudah dikumpulkan ke tempat berikutnya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat kalau memang menggunakan satu wadah komunal yang menggunakan kontainer yang berukuran 1000 liter, ini untuk melayani 80 kakak, sedangkan yang 500 adalah untuk 40 kakak. Mungkin bisa dilihat juga ya di sekitar kalian itu kalau penggunaan kontainer dia biasanya untuk berapa kakak. Biasanya kalau dia berlebih, layanannya pasti akan ada penumpukan sampah di dalamnya. Nah, kemudian ini beberapa jenis pewadahan dari berbagai macam sumber sampah yang berbeda. Yang pertama, untuk di daerah pemukiman atau daerah perumahan, biasanya menggunakan kantong plastik ataupun kantong kertas yang volumenya disesuaikan. Kemudian bisa juga menggunakan satu bak sampah permanen. Di bak sampah permanen ini bisa jadi dimiliki oleh satu individu. Jadi biasanya di dalam pagarnya nanti dibuat ada lubangnya untuk mengambil dari luar pagar nantinya. Kemudian ada juga menggunakan bin plastik ataupun tong dengan ukuran 40 sampai dengan 60 liter dengan tutup. Kemudian untuk di wilayah pasar, ini biasanya ada tong sampah dengan ukuran 50-60, ada juga menggunakan bin plastik. Kemudian ada penggunaan gerobak sampah juga untuk pengumpulan sampahnya, dan penggunaan kontainer, dan ada bak sampah juga. Kemudian untuk di pertokoan dan perkantoran hotel, ini kurang lebih juga sama ya, bentuknya ada yang kantong, ada yang plastik, ada yang dalam bentuk kontainer. Kemudian untuk perencanaan pewadahan, ada beberapa data yang nantinya dibutuhkan. Yang pertama adalah penyebaran rumahnya. Jadi untuk memetakan kebutuhan kalau memang nanti akan dibuat, akan disediakan wadah-wadah komunal untuk mempercepat proses pengumpulan nantinya. Kemudian juga melihat bagaimana luasan daerahnya, luasan daerah yang nanti akan dilayani. Kemudian jumlah penduduknya, biasanya terkait dengan pewadahan ini kita harus mengetahui, harus mengklasifikasikan penduduknya. Penduduk yang pendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Karena nanti dalam perhitungannya, sampling yang kita dapatkan itu harusnya mencakup ketiga klasifikasi ini. Kemudian juga dari jumlah rumah berdasarkan tipenya, besaran timbulan sampah per harinya, jumlah bangunan, fasilitas umum. Ini yang saya minta di awal kemarin ya. Kenapa kita butuh apa saja fasilitas umumnya? Karena nanti kan terkait dengan pewadahan. Kemudian bagaimana kondisi jalannya, panjang, lebar, dan kondisi fisik. Ini nanti akan menentukan wadah apa yang cocok, karena nantinya wadah ini akan berkaitan dengan alat pengumpulnya juga, berkaitan dengan alat pengangkutnya nanti. Apakah memang wadah individual atau wadah komunal yang nantinya dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kondisi topografi dan kondisi lingkungannya. Ini juga menjadi satu poin penting terkait dengan perencanaan pewadahan. Kemudian perlu juga diperhatikan ketersediaan lahan untuk lokasi TPS, tempat penyimpanan sementara, dan proses daur ulang sampah di skala lingkungan.
Dan yang kemudian berikutnya adalah bagaimana karakteristik sampahnya. Karena nanti karakteristik sampahnya ini akan menetapkan jenis pewadahan yang digunakan dan apakah nanti perlu adanya proses pemilahan di sumber. Kemudian dalam penentuan volume ataupun kapasitas wadah yang nanti digunakan, maka kita harus mengetahui jumlah penghuni rumah ini untuk pewadahan di individu misalnya. Kemudian bagaimana tingkat hidup masyarakatnya, berapa kali frekuensi pengambilan ataupun pengumpulan sampahnya, cara pengambilannya juga akan seperti apa, apakah masih secara manual ataupun secara mekanik. Secara mekanik berarti kan membutuhkan pewadahan khusus ya, yang memang sesuai dengan peralatan mekanis yang sudah disiapkan nantinya dalam proses pengumpulan. Kemudian juga harus dipertimbangkan sistem pelayanannya, di wadah yang digunakan nanti apakah wadah komunal ataupun wadah individual. Kemudian sumber-sumber sampah besar seperti hotel dan restoran tentu nanti akan memiliki volume dan kapasitas wadah yang spesifik pula nantinya. Biasanya dalam penentuan volume wadah komunal, kita menambahkan kapasitas sebesar 50% dari volume sampah rata-rata yang dilayani. Ketentuan ini biasanya digunakan ketika kegiatan pengumpulannya dilakukan setiap hari. Sedangkan jika lebih lama lagi nanti pengumpulannya itu 6 hari dalam seminggu, maka penambahan kapasitasnya itu harus sebesar 100%. Kemudian dalam penetapan kebutuhan peralatan atau bangunannya terkait dengan wadah individual atau wadah komunal, maka berdasarkan jumlah rumah, kita bisa menetapkan berapa wadah yang dibutuhkan untuk wadah komunal dan wadah individual. Di mana di sini sudah ada acuan timbulan sampahnya, 0,5, 7,5, ini yang bergantung kepada jumlah rumahnya. Jumlah rumah yang nantinya mencakup wilayah pelayanannya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin pendek saja, kita tidak mencoba menghitung secara detail karena nanti harapannya kita pembahasan yang berkaitan dengan tugas besar kita saja. Yang kita masih berangkat di gambaran umum daerah perencanaan. Kalau saya tidak salah masih ada satu orang lagi ya yang belum presentasi ya. Kalau saya tidak salah, siapa kemarin itu yang belum? Apakah sudah bergabung di sini? Pak Subandrio. Ada ya? Saya juga belum, Pak. Saya juga belum. Ada Saya juga belum juga. Ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang kemarin ya? Oke, setelah ini kita coba buat presentasinya ya. Kira-kira untuk materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin tanyakan? Saya persilakan. Sebelum kita akhiri materinya dan kita lanjutkan ke tugas besar. Silakan. Izin, Pak. Dari Subandrio, Pak. Silakan. Pak, izin bertanya untuk perhitungan timbulan sampah ini, Pak. Perhitungan timbulan sampah. Yang harus kita lakukan kalau misalkan menurut SNI-nya itu kan Pak, dia menggunakan satu wadah dengan ukurannya nanti sampahnya terus ditimbang dan dipisah-pisahkan gitu Pak ya. Nah nanti untuk tugas besar kita kan juga ada melihat timbulan sampah Pak ya. Yang kita lakukan itu menghitung secara langsung sesuai dengan SNI itu atau
kita mencari data sesuai dengan daerah kita masing-masing gitu Pak. Oh, terkait tugas besar, timbulannya kita menggunakan data sekunder saja nanti. Kita menggunakan acuan yang ada di SNI atau aturan yang berlaku saja nanti. Yang penting nanti dijelaskan saja timbulan yang digunakan untuk kajian tadi, untuk tugas besarnya, itu berasal dari mana. Yang utama sih itu saja. Baik Pak. Kalau misalkan ada seperti jurnal atau literatur gitu bisa kita gunakan juga berarti Pak ya? Bisa, malah lebih bagusnya itu memang. Lebih bagusnya yang spesifik, kalau sudah ada yang kajian di sana, bisa juga. Jadi misalnya kan salah satu dari mahasiswa ada yang di kelurahan di Kota Padang misalnya ya. Sudah ada yang mendapatkan data timbulan di Kota Padang misalnya untuk masing-masing wilayah. Ada yang perumahan, ada yang sampah dari pasar dan sebagainya, itu kita asumsikan saja data itu nanti yang digunakan. Tidak masalah sebenarnya, karena kita kan yang penting kita di sini ada upaya untuk analisisnya. Kalau untuk pengambilan datanya itu akan butuh waktu dan sumber daya yang cukup banyak juga nanti. Yang diutamakan ini kan kita aktivitas perencanaannya, nanti kan analisisnya. Itu kira-kira. Iya, iya betul Pak. Karena itu juga yang jadi kebingungan kami sih Pak kemarin. Karena kalau misalkan harus mengambil data langsung dengan kesibukan kerja nih Pak, mohon maaf sebelumnya gitu. Ya Bang, tidak akan mungkin. Iya. Itu sama saja Ada kalau bentuk penelitian itu. Iya betul Pak. Kalau misalnya mau ambil data langsung gitu Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang utamanya sebenarnya kalau tugas besar ini kan perencanaan itu yang berkaitan dengan perencanaan. Biasanya data ini kan kita menggunakan data dummy ya. Tapi kalau saya untuk yang saat ini, saya mau kita lebih real lagi, ada studi kasusnya, terutama yang ada di sekitar domisili masing-masing ya. Karena nanti sebenarnya kalau nanti identifikasi masalahnya cukup baik, data yang nantinya disusun dan dibuat di tugas besar ini sebenarnya bisa jadi satu artikel sendiri sebenarnya. Kalau memang berminat, kalau memang ada niat ke persampahan, bisa jadi nanti bisa jadi data awal untuk rencana penelitian juga sebenarnya. Karena kan ini semi penelitian kan, kita mencoba mengidentifikasi masalah, kemudian kita mencoba mencari bagaimana penyelesaian masalahnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk data timbulan kita tidak perlu mengambil. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengambil data timbulan ya, tapi itu tidak perlu kita lakukan. Yang penting tahu bagaimana caranya nanti untuk pengambilan data timbulan sampah. Terus sekarang timbulan kita menggunakan data sekunder saja nanti. Begitu kira-kira. Terkait materinya kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari saya mungkin cukup dulu Pak. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu Zoom ini ya. Kemudian silakan nanti bergabung kembali dan kita lanjutkan untuk presentasi tugas besarnya. Saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.